Assalamualaikum, bersama dengan Kak Abu di Lavender Channel dalam bidang studi biologi. Baik teman-teman, apa kabar biologi? Semoga teman-teman semakin paham ya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Apa yang dimaksud dengan klasifikasi makhluk hidup? Klasifikasi makhluk hidup merupakan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Jadi, untuk melakukan klasifikasi, maka teman-teman harus mengetahui ciri makhluk hidup secara umum. Yang pertama kita bahas adalah reproduksi. Jadi, makhluk hidup memiliki kemampuan reproduksi atau berkembang biak. Apa yang dimaksud dengan reproduksi? Reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Kalau misalnya kita bagi macam reproduksi pada makhluk hidup, ada generatif, proses fertilisasi, jadi ada sperma membuahi ovum sehingga terbentuk zigot. Contohnya kalau pada tumbuhan, tumbuhan menghasilkan biji, kalau pada hewan, kucing melahirkan, kemudian ayam bertelur. Yang kedua, ada reproduksi vegetatif. Jadi reproduksi vegetatif ini tidak ada peristiwa fertilisasi, tidak ada peleburan sperma ovum. Contohnya kalau pada tumbuhan, tanaman pisang bertunas, kemudian kalau pada hewan, hidra bertunas, kemudian ada cacing planaria, bisa fragmentasi ya, kemudian ada bakteri membelah diri. Itulah contoh-contoh dari reproduksi. Kemudian ciri yang kedua, tumbuh dan berkembang. Jadi makhluk hidup ini bisa tumbuh dan berkembang. Yang dimaksud dengan tumbuh adalah proses pertambahan ukuran. Yang tadinya ukurannya kecil menjadi besar, jadi bisa kita lihat dari berat, bisa juga kita lihat dari tinggi. Nah, ukuran tersebut kan kita bisa hitung ya, kita bisa ukur. Kemudian kita berikan satuan pengukuran, berat dengan gram atau kilogram, sedangkan tinggi atau panjang bisa menggunakan sentimeter atau meter. Jadi dia bisa diukur atau yang kita kenal dengan bersifat kuantitatif. Dan perubahan ukuran tersebut tidak akan kembali ke posisi semula. Jadi kalau teman-teman sekarang tingginya sudah di atas 1 meter, tidak mungkin kembali lagi menjadi ukuran pada saat teman-teman dilahirkan. Yang ukurannya itu kurang lebih panjangnya sekitar 50 cm. Kemudian beratnya juga teman-teman tidak bisa kembali ke posisi semula ya. Yang tadinya dilahirkan beratnya itu 3 kilo, sekarang beratnya sudah di atas 40 kilo. Kemudian perkembangan. Perkembangan itu adalah proses menuju dewasa. Jadi di sini cirinya adalah terbentuknya sel gamet, terbentuknya sperma pada jantan atau laki-laki, terbentuknya ovum pada betina atau perempuan. Kalau pada manusia, seorang laki-laki sudah menghasilkan gamet ditandai dengan mimpi basah ya. Kalau perempuan, seorang perempuan sudah menghasilkan gamet, tandanya dia sudah mengalami menstruasi. Tapi kalau pada tumbuhan bagaimana? Kalau pada tumbuhan berbunga, ketika tumbuhan itu sedang munculnya bunga, berarti tumbuhan tersebut sudah dewasa. Kenapa? Karena pada bunga, pada bagian putik akan dihasilkan ovum, pada bagian benang sari akan dihasilkan sperma. Jadi itulah berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Ciri yang ketiga, makhluk hidup secara umum membutuhkan nutrisi. Jadi makhluk hidup itu membutuhkan makanan. Nutrisi atau makanan dalam biologi itu ada 6 macam ya. Ada karbohidrat, kemudian ada protein, ada lemak, air, vitamin, dan mineral. Makanan ini fungsinya untuk apa? Makanan ini ya fungsinya sebagai penyedia energi, sebagai sumber energi. Kalau tadi saya sebutkan ada 6, yang menjadikan sebagai sumber energi itu hanya 3 ya, hanya karbohidrat, protein, lemak. Kemudian berikutnya, dalam memenuhi nutrisi atau cara mendapatkan nutrisi, makhluk hidup itu ada 2 macam. Yang pertama,
bisa secara autotrof, jadi si makhluk hidupnya bisa membuat makanan sendiri. Seperti tumbuhan melakukan fotosintesis untuk mendapatkan makanan sendiri. Kemudian ada juga heterotrof. Heterotrof itu dia tidak bisa membuat makanan sendiri, sehingga mendapatkan makanan dari organisme lain. Contohnya seperti harimau memangsa rusa gitu kan, atau sapi memakan rumput. Nah, itu contoh dari cara makhluk hidup mendapatkan nutrisi. Kemudian ciri yang keempat, makhluk hidup itu dia mengeluarkan zat sisa. Bisa zat sisa metabolisme, kaitannya dengan peristiwa ekskresi, atau zat sisa pencernaan, kaitannya dengan peristiwa defekasi. Jadi makhluk hidup itu mengeluarkan zat sisa. Misalnya kalau kita perhatikan kita sendiri gitu ya, teman-teman perhatikan, maka teman-teman ini memiliki organ ekskresi, yaitu ada paru-paru mengeluarkan CO2, kemudian hati mengeluarkan urea, kulit mengeluarkan keringat, dan ginjal mengeluarkan urin. Kalau pada tumbuhan bagaimana? Tumbuhan juga mengeluarkan zat sisa ya. Misalnya dia mengeluarkan CO2 dari stomata daunnya. Kemudian kita lanjut, ciri berikutnya makhluk hidup bergerak. Jadi makhluk hidup itu bisa berpindah tempat. Kenapa makhluk hidup itu bisa berpindah tempat? Misalnya seperti hewan ya. Karena hewan memiliki sistem gerak, memiliki otot sebagai alat gerak aktif, kemudian memiliki tulang sebagai alat gerak pasif. Bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan juga bergerak, tapi geraknya dia tidak berpindah tempat. Geraknya kaitannya adalah dengan pertumbuhannya. Misalnya batang bergerak tumbuh ke arah cahaya matahari. Kemudian akar bergerak tumbuh menuju ke sumber air. Nah, itu salah satu ciri makhluk hidup yang kaitannya dengan bergerak. Kemudian ciri berikutnya adalah makhluk hidup itu bernafas atau respirasi. Apa yang dimaksud dengan respirasi? Respirasi itu menghirup oksigen, mengeluarkan CO2. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menghasilkan energi. Jadi dengan bernapas, oksigen yang kita hirup itu digunakan untuk memecah makanan menjadi energi. Nanti energinya digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Berikutnya, ciri makhluk hidup secara umum peka terhadap rangsang. Jadi makhluk hidup itu peka terhadap rangsang karena memiliki panca indera ya, atau organ indera. Kalau pada manusia, pada hewan gitu ada organ indera. Seperti mata, dia bisa peka terhadap cahaya, kemudian telinga peka terhadap suara. Bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan juga peka terhadap rangsangan. Jadi makhluk hidup ini menanggapi rangsang, atau istilahnya adalah iritabilitas. Jadi kemampuan makhluk hidup menanggapi rangsang. Kalau pada tumbuhan sama, misalnya ada cahaya matahari di sebelah kanannya, maka batang tanaman akan tumbuh ke arah cahaya matahari ke kanan gitu. Jadi dia akan bengkok ke kanan. Begitu juga ketika ada rangsangan berupa sumber air, maka akar itu akan tumbuh menuju ke sumber air. Atau ketika teman-teman sedang bermain, ada tanaman putri malu, daunnya disentuh, dia akan menutup. Nah, itu juga termasuk peka terhadap rangsang. Ciri berikutnya, makhluk hidup itu beradaptasi. Apa yang dimaksud dengan adaptasi? Adaptasi itu berarti menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Jadi ketika berada pada lingkungannya, maka makhluk hidup itu akan menyesuaikan dirinya supaya dia cocok pada habitatnya. Dan adaptasi ini kita bagi menjadi 3 macam. Ada adaptasi morfologi, kemudian ada adaptasi fisiologi, kemudian ada adaptasi tingkah laku. Kalau adaptasi morfologi ya pasti berkaitan dengan bentuk tubuh ya. Misalnya teman-teman lihat pada paruh aves atau pada paruh burung sesuai dengan jenis makanannya. Ketika dia makanannya berupa madu gitu kan, menghisap nektar dari bunga, maka bentuk paruhnya dia panjang kecil gitu ya. Kemudian kalau dia paruhnya pemakan daging, bentuknya kuat dan lancip gitu. Atau bisa juga kita lihat dari bentuk kaki.
ada yang digunakan untuk berjalan di tanah, ada yang digunakan untuk bertengger. Jadi aves itu ada yang bertengger, ada yang bisa berjalan di tanah, ada juga dia berjalan di lumpur atau berenang di air. Sehingga bentuk kakinya beda-beda. Berikutnya ada adaptasi fisiologi. Kalau adaptasi fisiologi kaitannya dengan fungsi organ tubuh. Misalnya kita lihat pada sapi. Sapi atau hewan ruminansia ini memiliki enzim selulase pada lambungnya ya, pada perutnya. Sehingga mampu mencerna selulosa pada tumbuhan. Sehingga bisa mendapatkan nutrisi yang cukup walaupun sapi hanya memakan rumput atau daun-daunan. Berikutnya contoh lain bisa juga ada rayap ya. Rayap itu kan makanin kayu. Kenapa dia bisa mencerna kayu? Karena di dalam saluran pencernaannya ada enzim selulase sama seperti sapi. Nah, itu kaitannya dengan adaptasi fisiologi. Berikutnya ada adaptasi tingkah laku. Kita ambil contoh di sini cicak ya. Cicak memutuskan ekornya untuk mengelabui mangsanya. Atau bisa juga kita lihat contohnya lumba-lumba dan paus. Jadi secara periodik, lumba-lumba dan paus ini akan muncul ke permukaan untuk bernafas. Karena memang lumba-lumba dan paus dia bernafasnya menggunakan paru-paru. Begitulah mengenai cerita biologi pada video kali ini. Jangan lupa teman-teman subscribe, like Lavender Channel. Saya akhiri dan sampai jumpa pada video berikutnya. Sukses buat teman-teman.